Pernah nggak sekali aja berhenti, tarik napas panjang, lalu mikir, sebenarnya berapa duit bangsa ini yang hilang gara-gara korupsi sejak reformasi? Bukan miliaran, bukan triliunan kecil-kecilan, tapi ribuan triliun rupiah. Duit segede itu, kalau mau dihitung pakai karung, satu pelabuhan penuh pun nggak bakal cukup buat nampung. 30 tahun perjalanan bangsa kita, yang kita kira dibangun ternyata malah diperas. Duit yang harusnya jadi jalan, sekolah, rumah sakit, malah masuk kantong pejabat, broker, dan maling berdasi. Itu terjadi di era siapa? Siapa yang paling banyak gondol duit negara? Saya nggak jawab, kalian yang jawab sendiri. Era siapa yang paling banyak utang, paling banyak proyek bocor? Semua ada jejaknya. Nah, mari kita main logika sederhana. Kalau Indonesia bebas korupsi, apa yang terjadi? Bayangin dulu infrastruktur. Jalan tol kita sekarang cuma 2.893 km. Itu pun numpuk di Jawa Sumatera. Kalau duit negara nggak dibegal, panjangnya bisa lebih dari 10.000 km. Sabang sampai Merauke nyambung tol mulus. Ada jembatan, ada terowongan. Nggak perlu lagi ngantri kapal feri. Jalan nasional, provinsi, kabupaten, sekarang total 527.000 km. Tapi kalau duit utuh, panjangnya bisa 1 juta kilometer lebih. Jalan mulus, kualitas dunia, aspalnya tahan 30 tahun, bukan tambalan musiman tiap hujan. Rel kereta, hari ini baru 6.880 km. Itu pun mayoritas di Jawa. Kalau duit negara aman, panjang rel bisa 20.000 km. Kita bisa naik kereta cepat dari Jakarta ke Samarinda, dari Surabaya ke Makassar, bahkan dari Merauke ke Manokwari. Rumah sakit, hari ini jumlahnya cuma 3.155. Padahal harusnya bisa lebih dari 10.000. Lengkap dengan lab riset, produksi obat, alat kesehatan bikinan lokal. Kita nggak perlu lagi impor jarum suntik, impor obat generik, impor ventilator. Bahkan Indonesia bisa ekspor vaksin, jadi pusat kesehatan Asia Tenggara. Perumahan rakyat? Sekarang masih ada 32 juta keluarga yang nggak punya rumah layak. Kalau duit negara aman, semua rakyat punya rumah sehat. Ada listrik tenaga surya, ada air bersih, ada internet cepat. Hidup manusiawi. Pendidikan, data sekarang, sarjana S1 cuma 4,3%. Sarjana S2 20%, doktor S3 5%. Itu pun yang mampu bayar. Kalau duit negara utuh, sekolah gratis dari TK sampai kampus. Guru honorer nggak ada yang gaji telat, apalagi 0 rupiah. Jumlah guru berkualitas bisa 3 kali lipat, hidup sejahtera. Anak-anak Indonesia bisa saingan sama Harvard, Stanford, Oxford, bahkan bisa ekspor otak para ahli kita jadi CEO global. Energi? Jangan salah. Dengan duit utuh, kita bisa punya panel surya masif, turbin angin, pembangkit arus laut. Nelayan nggak lagi pakai mesin tempel impor, tapi hybrid tenaga surya bensin bikinan lokal. Cold storage ribuan unit di pelabuhan kecil. Ikan segar masuk ekspor. Harga ikan di kampung nelayan sama dengan harga di hotel bintang 5. Industri? Jangan kebayang impor terus. Mobil listrik kita bisa lahir sebelum Tesla. Pesawat buatan sendiri, kapal selam lokal. Senjata? Jangan mimpi impor. Indonesia bisa jadi eksportir. Jadi produsen senjata dunia, superpower yang disegani. Pangan? Kita nggak perlu impor kedelai, gandum, garam. Kalau duit utuh, pupuk diproduksi lokal, pertanian maju, petani kaya. Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Kota baru? Jangan bandingkan sama IKN. Kalau duit aman, kita bisa bangun 10 kota baru kelas dunia. Ada kota maritim di Batam, kota tambang di Halmahera, kota pangan di Merauke. Pusat pemerintahan di Teluk Jakarta seluas 5.000 hektar. Kota-kota itu bukan proyek mercusuar, tapi hidup, fungsional, jadi magnet investasi dunia. Dan jangan salah, kalau duit ribuan triliun itu ada, kita bisa bangun mega proyek pengendalian iklim. Misalnya bendungan raksasa, pulau buatan dari Banten sampai Gresik. Mengatasi abrasi, mencegah tenggelamnya Jakarta. Itu semua mungkin. Sekarang kita hitung, korupsi bikin biaya proyek naik 100%. Proyek 10 rupiah jadi 20 rupiah. Kali 30 tahun. Ribuan proyek. Hasilnya, ribuan triliun raib. Itu baru hitungan konservatif. Kalau lebih detail, duit yang hilang bisa belasan ribu triliun. Artinya apa? Artinya Indonesia yang sekarang kita lihat, jalan bolong, guru honorer miskin, nelayan susah solar, anak putus sekolah. Itu bukan takdir. Itu hasil korupsi. Duitnya ada, kesempatannya ada, yang nggak ada, integritas. Jadi saya tanya balik ke kalian. Kalau hari ini korupsi berhenti, duit ribuan triliun balik ke rakyat, apalagi yang bisa kita bangun?
Apakah kita siap jadi superpower? Atau kita terus jadi bangsa penonton, kaya sumber daya tapi miskin karena pejabat rakus?